أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-fitratu khams. Fitrah itu ada 5, okay? 1 al-khitan, kedua al-istihdad, memotong rambut di sekitar kemaluan. Kemudian yang selanjutnya natful ibti, mencabut bulu ketiak. Yang keempat qassus syarib, menipiskan atau mencukur kumis. Dan yang kelima taqlimul adfar, memotong kuku. Kalimat Nabi SAW, khitan di hadis ini itu menunjukkan syariat yang berlaku di masa beliau. Kata para ulama, meneruskan syariat yang pernah diperintahkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, apa kaitan dengan pembahasan kita di siang ini? Ketika ibadah itu diperintahkan oleh Allah, bukankah ayat sebelumnya selalu mengatakan akan ada hikmah di balik ibadah ini? Ada esensi yang harus kita bawa dalam kehidupan. Sekarang kita bertanya, Allah mensyariatkan khitan bahkan kepada Nabi Ibrahim dalam usia 80 tahun. Apa pentingnya khitan dalam kehidupan kita? Dan apa cirinya orang yang berhasil di khitan itu? Ataukah hanya terputus sebagian dari anggota tubuhnya, misalkan yang harus dibuang itu? Atau ada hal lain yang diinginkan dari khitan itu? Seperti Anda sholat, apakah yang diinginkan cuma naik turun sujud sampai salam? Atau ada yang diinginkan dari syariat sholat itu yang dipraktikkan dalam kehidupan? Jangan-jangan banyak orang sholat tapi tidak bisa membawa nilai dalam sholatnya. Baik, sekarang buka Quran surah ke-30 ayat 30. Saya boleh hapus ini? Dalam suasana yang sama, hampir 4 tahun ya, datang sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri, Masya Allah. Pegang sendiri penghapusan. Pelan-pelan, hapus. Tidak usah dicari, saya pegang penghapusan. Quran surah 30 ayat ke-30. Lihat kalimatnya. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha wa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ada? Baik. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'aqim, aqim itu jangan cukup diterjemahkan dengan hadapkan, itu kurang tepat. Ya, aqim itu sempurnakan, hadapkan dengan sempurna. Kita saat akan sholat juga menggunakan kata aqim. Aqim surah 29 ayat ke-45. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Dan hampir semua kata syarat yang bermakna ibadah didahului dengan kata aqim dan turunannya. Ada aqimu, yuqimun, yuqimu. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ayat 43, wa aqimus shalah. Jadi ketika akan diminta sholat, bukan cuma sholat. Kalau cuma sholat, anak kecil juga bisa. Ya, Allah menginginkan kita sholat itu sempurna. Hadapkan dirimu untuk sholat dengan sempurna. Ingat betul kalimat ini. Kalau ada kata ibadah dalam Quran dibuka dengan kata sempurna, itu isyarat langsung dari Quran bahwa tidak sedikit orang menunaikannya dengan tidak sempurna. Jelas ya? Semakin banyak diulang, itu menunjukkan ibadahnya semakin sering dilakukan dan semakin banyak juga yang tidak sempurna. Baik, lebih banyak mana menunaikan haji, umrah dengan sholat? Sholat, karena itu sholat lebih sering diulang kalimat dari Quran dan diletakkan kata aqim sebelumnya. Bahkan sebelum kita sholat, derivasi katanya disebut lagi. Bukankah ada iqomat sebelum sholat? Iqomat itu dari kata aqim. Iqomat itu bukan panggilan sholat. Panggilan sholat itu adzan. Iqomat itu isyarat yang menyentuh hati kita supaya siap-siap menyempurnakan diri sebelum sholat. Hadirkan kehusyuan sebelum sholat. Nah, sekarang kita diminta oleh Allah untuk menyempurnakan diri kita terhadap syariat. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkan dirimu secara sempurna pada ketentuan agama. Jadi kalau kita sudah beriman, turun ayat, kalau merasa beriman dengan baik, maka lihat kalimatnya, tunaikan, ikuti ketentuan agama kita, ketentuan syariat. Jadi semaksimal mungkin, sesempurna yang bisa kita lakukan secara sempurna. Dan lurus, hanifah, lurus, benar caranya.
Fa'aqim wajhaka lid-din, hadapkan dirimu secara sempurna pada ketentuan ad-din. Din yang dimaksud di sini apa? Tahu dari mana? Oh, Quran surah 3 ayat 19. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Okay. Ad-din di sini, hadapkan dirimu pada ad-din dengan sempurna. Ad-din di sini Islam. Tahu dari mana? Quran surah 3 Al-Imran ayat 19, posisi paling kiri sebelah atas. Okay. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Allah, maka ikuti semua ketentuan dalam Islam secara sempurna, menyeluruh. Lurus, jangan salah-salah. Ya, sholatnya diikuti, tapi lisannya tidak Islami, kata-katanya tidak Islami, tangannya tidak Islami, kakinya tidak Islami. Syariat yang ini pengen, yang itu tidak. Kenapa dipisah-pisah? Ya? Makanya kalau Anda ingin mengikuti ketentuannya, agamanya, dinnya disebut dengan Islam, ketentuannya disebut dengan silmi namanya, as-silmi. Jadi kalau Anda sudah masuk Islam, maka ikuti semua ketentuannya dengan kafah, menyeluruh. Maka turun ayat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208, posisi paling kiri agak bawah sedikit. Ketentuannya Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman, nyatakan dirinya beriman, udkhulu fi, bukan fi Islam, fi silmi. Ini jangan diterjemahkan masuk Islam, itu salah, karena orang beriman itu sudah berislam. Ya, maksud udkhulu fi silmi di sini masuk ke dalam aturan Islam, ikuti semua ketentuan kafah secara total. Kafah secara total, kafah. Jadi jangan misalnya, mohon maaf ya, maaf sebentar lagi, maaf, sholatnya iya, zakat iya, tapi giliran masalah fitrahnya nggak mau diikuti. Karena bagian dari mengikuti syariat tadi, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, terusan ayatnya, Quran surah 30 ayat 30 tadi, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Termasuk dalam menjaga fitrah manusia yang telah Allah tetapkan dalam kehidupannya. Tadi fitrah ada berapa maksudnya? 5. Potong kuku fitrah kan? Fitrah. Antum sholat iya, tapi kuku nggak mau dipotong. Nah, itu bukan bagian dari menunaikan syariat secara sempurna. Jelas ya? Baik, maaf, termasuk yang tadi disebutkan. Nanti tinggal lihat masing-masing saya, dan perlu saya contohkan ya. Ada menipiskan kumis, ada macam-macam, gitu kan? Termasuk di sini bahasan kita khitan. Jadi khitan itu pertama kali ketika diperintahkan oleh Allah, yang Allah inginkan pada kita bukan karena dipotongnya, bukan khitannya, tapi khitan itu diantaranya adalah wujud ketaatan kita dalam mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hikmah yang pertama, syariat khitan itu kemudian dihadirkan dalam kehidupan. Jadi ketika Allah memerintahkan khitan, yang ingin dilihat bukan khitannya, esensi utamanya, tapi ingin dilihat hamba itu taat tidak pada perintah Allah. Kalau cuma masalah potong, apa esensinya Nabi Ibrahim 80 tahun masih mau dihitan juga, gitu kan? Dalam konteks usia sudah sepuh dan seterusnya. Tapi poinnya Nabi Ibrahim menunaikan itu karena perintah Allah. Kalau bukan perintah akan dikerjakan. Jelas ya? Baik, terlepas dari aspek yang lainnya, aspek pertama fitrah itu kaitan dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka intinya adalah poin utamanya, dalam persoalan apapun sepanjang Allah perintahkan, tak peduli nabi, tak peduli bukan, maka kerjakan. Anda bisa bayangkan nggak? Nabi aja masih mengerjakan, masa yang Anda yang bukan nabi nggak kerjakan? Nabi aja masih dihitan, Anda bukan nabi nggak mau dihitan, kan aneh? Nabi aja potong kuku, Anda bukan nabi nggak mau potong kuku. Halo, jelas? Ya, baik. Jadi ini bagian pertama. Karena itu ada yang mengartikan makna fitrah secara bahasa. Fitrah secara bahasa adalah kecenderungan untuk menaati Allah. Sifat cenderung untuk taat. Ya. Sifat cenderung taat. Dan manusia saat terlahir itu sudah ada sifat fitrahnya. Ada sifat fitrahnya. Makanya mereka mencari untuk ibadah. Cuma kan yang nyembah-nyembah yang lain itu, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah binatang, ada yang nyembah misalnya salib, macam-macam. Itu kan ingin menghadirkan fitrahnya, cuma salah arah. Yuqarribuhum indana zulfa, ingin menyembah Allah, cuma salah arah. Makanya disebut tersesat, waladhdallin, supaya dikembalikan kepada jalan yang benar. Jelas di sini? Baik. Nah, perkaitan fitrah ini yang paling penting. Karena syariat khitan itu pada masa Nabi Muhammad SAW sudah mulai kemudian dimintakan, dikerjakan bahkan sejak kecil dan dipopulerkan berlaku sejak anak-anak. Perhatikan kalimatnya.
Hikmahnya bukan karena anak-anak atau orang dewasa, tapi hikmah dari hitan sekali lagi untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah dan sebagai gambaran peningkatan ketaatan ini, ketaatan yang meningkat naik. Jadi kalau ada seseorang yang sudah dihitan, kemudian bukan cuma dihitannya saja, tapi harus berusaha semakin meningkatkan ketaatannya supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang kemudian dihitan tidak menjadi lebih dekat dengan Allah, berarti ada yang salah dengan proses hitannya. Karena syariat hitan itu tidak disyariatkan oleh Allah kecuali ingin membangun ketaatan seorang yang dihitan sehingga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas di sini? Karena itu saya mohon sebesar-besarnya. Satu, bagi bapak dan ibu misalnya yang sudah menghitankan anaknya, bahkan dari sejak kecil, itu bukan cuma punya tanggung jawab untuk menghitannya kemudian selesai. Karena setelah dihitan itu, tuntutan fitrahnya harus menjadikan dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah menjadi tanggung jawab orang tua setelah anaknya dihitan untuk membangun kedekatan antara anak itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka carikan tempat yang baik bagi anak itu supaya dia lebih dekat dengan Allah. Carikan guru yang baik supaya dia lebih dekat dengan Allah. Carikan teman-teman yang baik supaya dia lebih dekat dengan Allah. Salah orang tua kalau cuma membiarkan anaknya dihitan, tapi ditempatkan di tempat yang jauh dari Allah. Dapat teman jauh dari Allah, dapat bacaan jauh dari Allah. Apa faedahnya dihitan? Hanya sekedar menghilangkan sesuatu yang menjadi kewajiban saja. Kalau cuma seperti itu, non-muslim pun bisa. Kerabat kami mengatakan di Amerika setiap anak laki-laki terlahir itu dihitan, Pak. Dan cuma orientasi mereka kebersihan, bersih, hati, selesai. Tapi kalau cuma dipotong saja, non-muslim pun ikut dipotong juga. Orang Islam mesti beda. Nah, kalau anak kecil saja diminta kemudian taat, apalagi yang dewasa? Anak 8 tahun diminta taat pada Allah. Antum 80 tahun sudah dihitan, gak mau taat juga? Aneh antum. Anak 8 tahun dihitan sudah ke masjid. Sekarang anak 4 tahun itu lari-lari, Pak, sebelum maghrib ke masjid itu bawa tas. Anak 4 tahun, Pak, Masya Allah. Ya, nunggu-nunggu begitu adzan, siap-siap bikin saf dengan baik. Setelah selesai sholat maghrib, mereka kumpul baca Quran. Ada yang menghafal, ada yang belajar sejarah. Setelah itu sholat isya berjamaah lagi. Setelah itu evaluasi, pulang-pulang setengah 9 dari maghrib, dari masjid setengah 9 malam. Anak 4 tahun belum dihitan, ada yang belum dihitan sudah mau ke masjid sebelum adzan. Anak 40 tahun sudah dihitan masih nggak mau ke masjid. Ada yang aneh itu, kurang apa lagi gitu kan? Nah, jadi sekarang cek, kalau kita sudah merasa dihitan baik laki-laki atau perempuan sampai dengan hari ini, hikmah pertama sudah sejauh mana membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin penting. Jadi ini hikmah yang pertama. Jadi pertama tugas orang tua dulu di sini turunkan. Ketika anak sudah dihitan, berarti di situ persiapan untuk membangun kedekatan dengan Allah. Caranya lihat di Quran surah ke-3 Ali Imran dari ayat 35 sampai 37. Garis bawahi di ayat 36 sampai 37. Posisi paling kiri dari tengah sampai ke bawah. Ini tentang kisah Maryam itu kan. Baik. Kalau Imran dengan istrinya Hannah itu memulai dari alam kandungan, dari sejak kandungan. Ya Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya niatkan anak saya kalau lahir nanti mohon supaya lebih dekat denganmu ya Allah. Jadikan bagian ini yang paling indah, bagian aktifah kehidupan kami. Ini aktifah itu bukan cuma urusan dunia. Antum mesti punya urusan akhirat, tabungan akhirat nanti. Ya kalau cuma bangga urusan dunia, non-muslim juga banyak, Pak. Antum jangan bangga kalau anaknya juara olimpiade, ya, karena di non-muslim sudah banyak yang dapat Nobel, macam-macam. Ya, urusan kita itu akhirat. Harus bangga kalau anak kita sudah mulai hafal Quran. Dibanggain itu saat di akhirat. Kalau urusan dunia sudah banyak seperti itu. Ya, disiapkan dari sekarang. Apa yang dilakukan? Kalau ada yang mengandung atau perencanaan sudah disiapkan. Itu umum. Ya, Imran itu mempraktekkan sunnah dari zaman Nabi Adam. Karena Nabi Adam sejak mulai berumah tangga itu sudah berniat bermohon kepada Allah. Di Quran surah ke-7 ayat 189. Ya, di mushaf paling kiri sebelah atas posisi mushaf standar. Ya, falamma tarasyaha hamalat hamlan khafifa. Ketika keduanya berhubungan mulai mengandung kandungan kecil. Falamma athqalat, ketika kandungan mulai berat, da'awallaha rabbahuma. Ya, sudah semakin besar, Allah capek, keduanya mengisi dengan doa. La in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, sekiranya yang lahir anak yang saleh, yang dekat denganmu, yang rajin ibadah, kami akan sangat bersyukur dengan keadaan yang kami rasakan saat ini. Jelas sih. Maka ayat 36-nya bagaimana cara menjaga anak supaya dekat dengan Allah. Orang tua diminta rajin mendoakan. Satu, ya, doa.
Doanya dibagi dua, saya agak cepat sedikit ya. Doanya dibagi dua. Satu, ada doa yang terkait dengan kebaikan hidup. Kedua, ada doa permohonan dijauhkan dari sumber keburukan. Sumber keburukan, terutama setan. Setan. Nanti pas masuk bab setan, saya langsung bawakan kitabnya langsung. Ya, kita akan belajar tentang setan. Betul, betul. Kalau kita nggak pelajari, bagaimana bisa waspada dengan setan? Antum belajar malaikat, disebutkan 88 kali di Quran sampai hafal, tapi nggak kenal setan. Bagaimana bisa waspada kalau cuma tahu jalan yang bagusnya saja, tidak pernah tahu lubangnya? Antum bisa berpeluang terpeleset di situ. Ya, harus kenal, ada 9 jenis setan nanti. Betul, ya, hati-hati. Ada setan rumah, setan kantor, setan yang melekat dengan minuman, setan yang melekat dengan kepemimpinan, setan yang melekat pada alat-alat musik, setan yang melekat pada berita-berita hoax. Setan hoax itu ada. Betul Pak, namanya metun atau misut itu, setan hoax. Ada setan di mall, setan pasar, ada. Macam-macam ya. Dan kadang-kadang setan yang sedang antum kunjung di tempatnya itu bisa ikut ke rumah. Betul, di masjid juga ada setan masjid Pak, namanya kanzan. Bukan cuma goda orang sholat sampai lupa berapa rakaat dia sholatnya, tapi bisa menggoda di kain masjid. Hati-hati. Betul, betul dia menggoda. Makanya masjid kalau belum jadi, mudah jadinya. Tapi kalau sudah jadi, tidak sedikit banyak persoalan di dalamnya, karena pengurus masjid tidak belajar fikih masjid dulu. Kebanyakan bikin program, fikih masjid tidak dipelajari, sehingga lupa dengan keadaan itu, dimanfaatkan oleh setan. Ini yang paling bahaya. Dan ada setan dalam kehidupan rumah tangga. Hati-hati, namanya dasin. Wah, tugasnya banyak sekali itu. Dari menggoda suami istri sampai menggoda bayi-bayi. Ada. Ya, menggoda bayi, menggoda anak-anak Pak. Ya, dasin turunan yang umur bashar. Nanti dia yang menggoda anak-anak kecil itu. Ada. Ya, hati-hati. Makanya ketika Maryam dilahirkan, ibunya langsung berdoa. Falam ayat 36-nya. Falam mawadu'atha. Maka ketika dilahirkan anaknya perempuan, qala rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, yang lahir perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah lebih tahu keistimewaan anak perempuan yang dilahirkan, punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh anak laki-laki. Kan? Lihat kalimatnya, wa inni sammaituha Maryam. Ya Allah, saya namai anak ini dengan Maryam. Selanjutnya, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan saya mohonkan supaya anak ini, ya Allah, mohon supaya tidak diganggu oleh setan selama hidupnya. Maryam termasuk satu-satunya anak perempuan di antaranya yang tidak disentuh setan dalam hidupnya. Dijaga oleh Allah. Karena kebiasaan ibunda dan ayahandanya dari sejak alam kandungan menjaganya supaya dekat dengan Allah. Dan diterima, ayat 37 diterima. Dan nanti Maryam menjadi satu di antara 3 penghulu perempuan surga. Satu Maryam, kedua Asia yang istrinya Fir'aun itu, yang ketiga Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Semuanya di penghulu surga ya, di antaranya. Dan Sayyidah Asia sudah punya rumah di surga. Ya, semua sudah punya rumah dan turun ayat di situ. Ya, turun ayat di situ. Ya, pelan-pelan ya. Sudah. Jadi ini doa, mohonkan minta kebaikan hidup, jauhkan dari keburukan termasuk setan setiap waktu ya. Nggak putus. Jangan cuma waktu kecil aja, karena selama masih ada ya anak. Kalau sudah berumah tangga ya anak. Ya nafkah memang diputus di situ. Tanggung jawab suaminya pada saat itu. Tapi persoalan perhatian dan doa seperti pernah saya terangkan dulu, itu nggak putus. Jadi jangan karena anak sudah berumah tangga bahkan sudah 40 tahun, antum masih ada, kewajiban doa tetap ada. Ya karena setan itu kan tetap melekat sepanjang dia belum meninggal dunia. Kalau sudah meninggal, baru setan nggak menggoda. Makanya kalau nggak pengen digoda setan, cepat meninggal, kan gampang tuh. Ya. Nggak ada kerjaan setan godain orang meninggal. Ya makanya orang-orang meninggal itu kalau sudah meninggal dia tidak diadani lagi Pak. Dia diadani. Ya, jadi sudah masuk ke alam kubur, tidak perlu adzan lagi karena fungsi adzan 2. Satu memanggil orang sholat, yang kedua itu mengusir setan. Jadi kalau antum melihat hadis riwayat Al-Bukhari misalnya, itu begitu adzan dikumandangkan, idza udzina fa farra syaitanu wa 'alaihi al-qura. Setan lari terbilik-bilik. Makanya jangan heran kalau sedang adzan itu hati kita yang terdalam pun bisa bicara. Orang nggak pernah ke masjid pun bahkan non muslim itu bisa berkata Pak di kantor, Mas sudah adzan apa enggak sholat dulu? Karena setan lari itu. Tapi faidah tuiba fa'ada, kalau adzan selesai balik lagi dia. Yang muslim bisa jawab, tenang aja Mas, baru adzan belum qomat. Balik. Tapi poinnya di hadis ini, selain mengambil sholat dia bisa mengusir setan. Tapi kalau sudah masuk ke alam kubur, maka itu tidak dilakukan lagi. Karena orang sudah meninggal. Satu, maaf, dia tidak punya kewajiban sholat lagi, karena sudah tidak ada pekerjaan amalnya. Yang kedua, setan pun tidak harus menggodanya lagi. Gak ada kerjaan setan godain orang meninggal.
buang-buang energi. Sini, cepat. Ayat 37-nya. Carikan guru yang baik. Kalau antum terbiasa memohon kepada Allah, berdoa yang baik, maka doa ini akan lebih mudah diterimanya oleh Allah. Cepat peluangnya. Makanya ayat 37-nya dibuka dengan kalimat fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Orang tua yang selalu berdoa untuk kebaikan anaknya, masa iya sih dari sekian ratus doa nggak ada satu yang terkabul? Ya? Sedangkan Allah itu kan maha perasa. Jadi kadang-kadang belum dipanjatkan sudah dikabulkan. Ya, kalau antum berdoa nggak dikabulkan, berarti ada yang salah itu. Entah dalam proses doanya, atau mungkin ada makanan yang haram yang masuk, atau perangkat yang haram sehingga menghambat doa. Ya, apalagi orang tua itu, apalagi ibu itu cepat sekali. Cepat kalau bermohon sesuatu itu, kalau benar. Apalagi kalau sering mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang tua yang sering mendoakan anaknya dalam kebaikan, doa itu nanti akan mengalir kepada arasy, dikabulkan oleh Allah. Kalimatnya fataqabbalaha rabbuha, diterima itu semua oleh Allah. Perhatikan, kalau Allah sudah terima segala yang pernah disampaikan orang tua untuk anaknya, maka semua keperluan anaknya Allah langsung yang mengatasi. Perhatikan, wa ambataha nabatan hasana, maka dirawat oleh Allah dari mulai dia tumbuh sampai dewasa. Maksud dirawat itu diperhatikan. Diperhatikan ya. Dan kalimatnya diperhatikan oleh Allah, jadi dijaga. Kalau dalam konteks sekarang disekolahkan, dijaga di sekolahnya. Antum bisa lihat di rumah, dijaga, dilihat. Tapi kalau saat dia sekolah, bisa nggak pastikan dia berteman dengan siapa? Makan makanan yang benar. Saya saat anak pertama usia 2 tahun saja keluar dari rumah, sampai saya kejar-kejar tuh Pak. Ya istri saya sudah memberikan air susunya gitu kan. Kemudian kita jaga baik-baik. Tiba-tiba saya pulang dari masjid, anak nggak ada. Saya tanya istri saya, kemana? Katanya subuh ya ke masjid. Bilang nggak ada di masjid. Begitu saya kejar, saya cari, ternyata belok dari rumah kami itu, ya mau jalan ke masjid, dia dengan suara, ya mobil-mobilan, belok ke rumah tetangga. Assalamualaikum, main mobilan gitu kan. Begitu masuk kami lihat sudah ada makanan di situ, saya langsung ambil, saya permisi. Ya Pak, nggak apa-apa, sedang bertakwa, insya Allah di lain waktu saya bilang, saya akan mampir lagi. Karena kami masih baru di situ, baru lihat, baru ada tetangga, kami belum bisa pastikan siapa orang ini, dari mana mendapatkan rezekinya. Saya jaga 2 tahun, tiba-tiba masuk makanan yang bermasalah misalnya. Itu kan tidak mudah gitu kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau nanti antum biasakan seperti itu, aku akan jaga. Di sekolahnya nggak akan makan yang benar-benar, yang tidak baik, minum yang tidak benar, berteman dengan yang tidak bagus, termasuk guru-gurunya akan dipilihkan. Makanya ketika Allah rawat Maryam ini dijaga dengan baik, maka guru pertama pun Allah kemudian titipkan kepada keluarga Imran itu langsung seorang nabi, Zakaria. Wa kaffalha Zakaria. Kullama dakhala 'alayya Zakaria al-mihrab, yang hebat. Guru dipilihkan, tempatnya pun dipilihkan. Jadi kalau anak sudah dihitan, biasanya kan sudah mau sekolah ya. Masya Allah, mohon maaf tuh Pak, jangan cari sekolah yang menjauhkan dia dari Allah, Bu. Ya, awas dia sudah dihitan, cari yang mendekatkan dia dengan Allah. Katanya pengen anaknya sholat, rajin sholat, tapi ditempatkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat. Katanya pengen anaknya penghafal Quran, tapi di sekolahnya nggak ada program menghafal Quran. Bagaimana bisa? Jadi antum cari tempat yang mendekatkan anak-anak itu dengan Allah dan jadi tabungan untuk antum nantinya. Setiap dia baca Quran, pahala buat antum. Setiap dia baca sholat, pahala buat antum. Yang paling menarik di sini, perhatikan, Allah tidak jarang memberikan keistimewaan pada anak-anak ini, bahkan lebih daripada orang-orang saleh sebelumnya. Ya, Maryam Nabi bukan, Rasul bukan. Tapi yang merawatnya siapa? Zakaria Nabi bukan, Nabi. Rasul bukan. Tahu dari mana? Ya, bukan. Rasulnya Isa. Ya, Nabi Zakaria itu Nabi. Seperti Musa dengan Harun. Musa Nabi bukan, Nabi. Rasul bukan, Rasul. Harun Nabi. Harun Nabi. Rasul bukan. Apakah setiap yang bernama Harun Nabi? Tidak. Apa Harun di belakang bukan Nabi kan? Baik, tidak. Tapi di sini Nabi bukan Rasul, dan Musa Rasul bukan Nabi. Zakaria Nabi bukan Rasul. Sekarang perhatikan, yang merawat Nabi, tapi yang dirawat ini diberikan perhatian lebih daripada Nabi. Silahkan cek. Zakaria alaihi salam ketika akan makan pasti cari makanannya. Ketika butuh sesuatu masih mencari. Maryam tidak. Mau diberikan oleh nabinya, sudah ada makan di dalamnya. Begitu masuk ke tempat yang mendekatkan dia dengan Allah, lihat ibu bapaknya langsung membuatkan mihrab. Mihrab itu tempat yang dikhususkan untuk ibadah.
Ketika orang tuanya bercita-cita anaknya dekat dengan Allah, maka dipilihkan tempat yang mendekatkan dia dengan Allah. Ini pelajaran bagi kita. Kalau anak sudah difitnah ingin dekat dengan Allah, antum harus punya rencana. Anak pertama jadi penghafal Quran, anak kedua jadi mufassirnya, anak ketiga paham hadisnya. Lalu cari sekolah yang sesuai dengan harapan antum itu. Kalau sudah begitu dikabulkan oleh Allah, akan dijaga. Yang paling menarik, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya, wajada 'indaha rizqa. Semua kebutuhan Maryam sudah ada di situ. Rezekinya sudah ada. Masya Allah. Ini disebut karamah. Kalau Nabi mukjizat, ya, Rasul mukjizat. Tapi kalau manusia biasa, karamah kemuliaan. Dan sifat karamah dengan mukjizat itu beda. Kalau mukjizat harus ditampakkan, harus diketahui untuk membuktikan dia Rasul. Harus diketahui, kalau tidak ditampakkan nggak ketahuan dia Rasul. Rasul itu kan diinformasikan, saya Rasul. Apa buktinya? Ini tongkat jadi ular, pukulkan ke batu keluar 12 mata air, pukulkan ke laut tenggelam. Itu Rasul. Tapi kalau karamah itu tidak ditampakkan, dia hanya akan diamkan sampai setelah wafatnya, kemudian terungkap dengan sendirinya sebagai penanda keistimewaan. Jadi kalau orang-orang baik itu nggak banyak bicara. Nggak ada kisahnya. Menghapus sama ibu sekalian, spidol, ya. Itu nggak ada begitu. Jadi kalau orang-orang ada yang seperti itu, seperti menampakkan keistimewaan, itu tidak disebut dengan karamah. Jelas di sini? Baik, saya kembalikan dulu sebentar. Jangan bayangkan yang tidak-tidak, saya tidak membahas orang tertentu, membahas sebuah kaidah. Jadi rizkinya pun dijaga oleh Allah. Ini Masya Allah, kalau antum ingin punya anak yang dijaga oleh Allah, rizkinya diberikan kemudahan dalam belanjanya, bekerjanya, macam-macamnya, maka tanyakan dulu. Jangan banyak menuntut kepada anak, jangan-jangan orang tuanya nggak pernah menyiapkan. Itu poinnya. Coba dilihat, banyak istighfar, bangun malam, minta. Jangan cuma menuntut. Kalau anak keras, mungkin dari dulu nggak pernah diarahkan. Setidaknya lembutkan dulu dengan doa, minta, nangis, sampai dia mohon, bangun tahajud. Seorang ibu pernah datang ke pesantren kami waktu di Lebak Bulus dulu. Ya, dia katakan, Ustaz, sambil dia terseduh menangis, anak saya gak mau sholat, ya kan? Padahal sudah masuk SD, SMP gak mau sholat, kelas 2 SMP. Saya bilang, sudah diingatkan, sudah Ustaz, sampai capek, sudah gak usah diingatkan lagi. Ibu pulang, nanti malam bangun, tahajud di kamar anaknya, berdoa di sampingnya, minta kepada Allah, tapi minta yang betul, yang tulus. Nanti setelah 3 hari coba kembali ke sini, kita lihat perubahan. Itu Masya Allah Pak, Bu, 3 hari selanjutnya datang bawa nasi uduk Pak. Yang bayangkan Ustaz, sedang Masya Allah, sampai pada keluar gitu kan, kenapa Bu? Ya, anak saya sudah sholat katanya. Kok bisa saya bilang? Rupanya malam ketiga begitu berdoa lilin menangis, anaknya bangun dipeluk ibunya. Maafkan saya Ma, ya kan? Maafkan saya. Wah, saya nggak sholat karena Bapak dulu nggak pernah ajak saya sholat. Dan mama pun kan enggak kan, mama cuma sekarang aja sholat kan. Jadi bapak ibunya banyak menuntut tapi nggak pernah mengajak gitu. Anaknya membalikkan, mulai sekarang saya jadi pengen sholat, dipeluk ibundanya, menangis mereka berdua. Bukan cuma sholatnya, sejak hari itu dia datang ke pesantren, minta dibimbing menghafal Quran, sampai sekarang menjadi penghafal Quran. Jadi nggak ada kata terlambat Pak. Kalau anak kita sampai sekarang belum dekat dengan Allah, sepanjang antum ada minta, ayo bangun malam. Bukan saya yang akan ditanya, anak itu Anda yang akan ditanya. Nggak ada hubungan dengan orang lain. Mumpung Allah masih percayakan anak itu kepada Anda, maka mintakan itu kan. Ya, ini poin. Ya, jadi ini bagian pertama. Setiap orang tua akan ditanya tentang keadaan anaknya, ya, sepanjang dia berikhtiar berusaha dengan penuh kebaikan. Baik, jadi kalau sudah seseorang itu dikhitan, maka poinnya jaga kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong jangan bersikap tidak adil ya. Tetangga, teman selalu diingatkan, anak sendiri tidak pernah diperlakukan begitu. Antum ngajak-ngajak taklim ke tetangga, mengingatkan macam-macam dan sebagainya, tapi anak sendiri tidak pernah diajak ke masjid yang laki-laki, tidak pernah diingatkan. Ibu teman sendiri selalu seperti itu. Jilbabnya belum bagus begini, anak sendiri tidak berjilbab. Coba itu tidak adil. Antum tidak akan pernah ditanya tentang tetangga antum. Antum akan ditanya tentang diri sendiri dan semua yang melekat pada diri antum. Jangan pernah mengurus persoalan orang lain. Antum saja belum jelas surganya. Kenapa ngurusin surga orang lain?
Ayo kita berdakwah, tebarkan kebaikan, silahkan. Tapi lihat prioritasnya. Ada diri pribadi, ada keluarga, ada tetangga, ada kerabat dan teman-teman seiman. Itu ada turunan. Ya, infak aja kadang suka keliru nih. Saya lihat pengen infak sana, infak sini. Sementara kerabat terdekat belum diinfakin. Mungkin di antara mereka ada yang sering berharap tapi malu minta pada antum. Ada yang berdoa tapi ya Allah tolong sentuh dia ya Allah, saya malu minta, saya macam-macam kan. Coba lihat ya. Nah, ini poin nih. Ya. Tapi bagian terakhir, ya, anak dihitan 4 tahun sudah mulai taat kepada Allah. Masa bapaknya yang 40 tahun nggak mau taat, ibunya yang 40 tahun nggak mau taat, ya? Padahal dia sudah lama dihitan dibandingkan dengan anaknya. Di poinnya, orang tua yang menginginkan anak yang soleh, maka membangun kesolehan dulu di antara mereka bersama. Kalau sudah kompak, demi Allah saya katakan, orang tua kalau sudah kompak kesolehan menuju Allah, itu akan otomatis keluarganya diarahkan oleh Allah. Gak percaya silahkan. Antum kalau nggak percaya, apapun profesi Anda, tidak harus jadi seorang ustaz. Anda boleh jadi pengusaha, diplomat, birokrat. Kalau semuanya sudah dilakukan karena Allah, maka akan Allah gerakan di antara anak-anaknya itu sudah akan mulai berubah. Pokoknya akan ada perubahan. Nggak percaya silakan. Mulai mungkin anak yang satu, terus merambat pada anak yang lainnya, merambat pada anak yang lainnya. Semuanya akan jadi baik. Tapi kalau cuma antum nuntut anaknya aja, orang tuanya nggak pernah berubah, maka tidak mudah gitu prosesnya. Jelas? Bisa ada waktu? Menit lagi kawan. Langsung ke itu masih ada 2. Itu baru 1 ya, tenang. Baru 1, belum yang kedua. 2. Mana fitrah yang kedua adalah cenderung kepada kebaikan. Baik. Mana fitrah yang kedua adalah cenderung pada kebaikan. Baik, yang pertama adalah taat. Yang kedua cenderung pada kebaikan. Maksud yang kedua ini lebih kepada hablu minan nas, hubungan dengan makhluk manusia. Jadi kalau pertama hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan dengan manusia. Baik, dalam diri manusia, walaupun dia belum beriman, itu sudah ada fitrah kemanusiaan yang baik. Jadi kalau antum cuma ingin nyari orang baik, jangankan orang muslim yang beriman, non muslim pun Anda akan temukan orang baik. Akan ada itu. Silahkan cek, ada non muslim baik pak, suka bantu temannya, suka perhatian macam-macam. Cuman belum ada iman dalam jiwanya yang harus kita bantu dengan doa, kan? Dan yang paling menarik ternyata ketika manusia mulai terlahir pun siapapun dia itu sudah membawa fitrah kebaikan dalam dirinya. Di sini Nabi kemudian menyampaikan kalimat kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Artinya semua manusia yang lahir itu punya kecenderungan baik dalam jiwanya. Gak percaya silahkan ya. Keluar dari taklim sini pakai sendal orang lain. Silahkan coba. Begitu Anda kenakan sendal orang, hati kecil Anda akan menolak. Itu bukan punya kamu. Ganti. Ini menunjukkan ada fitrah kebaikan dalam jiwa. Silahkan cek. Ya, siapapun dia. Ke satu tempat tertukar sesuatu, dia akan cek lagi, ini bukan punya saya nih. Ya, saya bawa spidol tiba-tiba, ya Allah ini bukan punya saya. Saya akan telepon, ini bukan punya saya kawan. Akan saya katakan karena ada fitrah dalam diri yang menjaga setiap manusia akan selalu baik dalam kehidupannya. Karena itulah ketika manusia disebut oleh Allah dengan namanya, salah satunya di antara 5 nama yang melekat pada manusia ada nama fitrah yang terkait dengan kebaikannya, disebut dengan ins. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran bersanding dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. InsyaAllah Al-ins. Saya sudah pernah uraikan ini dalam kesempatan dulu. Lawannya jin. Hati-hati pak ya, ibu kalau saya ajarkan kalimat ini, maksudnya setiap baca Al-Quran langsung koreksi diri. Ya, kalau disebut ins itu punya 3 arti. 3 arti. Satu, arti pertama adalah sesuatu yang tampak, kelihatan, tampak. Yang kedua, sesuatu yang lembut, ramah, baik, lembut, ramah. Yang ketiga, harmoni, serasi, senang keindahan, kenyamanan, ins. Turunannya dari situ al-uns, anas, anis, anisa, kan? Dari kata ins.
Kayak kalau ada yang namanya Anis gitu ya, itu artinya lembut dia, ramah perilakunya, macam-macamnya. Dari namanya ya, dari namanya Anissa, dari situ. Baik, saya tidak bicara tentang calon gubernur ya, bukan gosip-gosip. Yang mana-mana. Baik, baik. Pelan-pelan. Sudah? Lawan langsung dari kalimat ini itu jin. Lawan langsung. Seperti pernah kita ulas dulu ya, lawannya langsung. Jadi kalau ins itu tampak, jin itu tersembunyi. Jin tersembunyi, langsung lawannya. Makanya di Quran itu dipasangkan selalu dengan jin. Bahkan saat ins dipasangkan menjadi nas, ins jamaknya nas, dijamakkan jadi nas, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Jinnya pun dijamakkan jadi jinnah, minal jinnati wan nas, selalu berpasangan. Ini sembunyi. Kalau ini lembut, ini kasar. Kalau ini harmoni, ini kacau. Tidak teratur maksudnya. Silakan cek, kenapa jin disebut dengan jin? Karena fitrah hidupnya tidak pernah tampak, tersembunyi. Gak ada jin yang kelihatan. Jadi kalau bapak ibu sedang melihat misalnya penampakan jin, itu artinya jin sedang keluar dari fitrahnya. Jin bermasalah itu. Ya, jin bermasalah. Karena jin itu seharusnya fitrahnya tersembunyi. Kalau bisa melakukan penampakan, itu jin sedang ada masalah. Keluar dari fitrahnya. Hati-hati. Yang lebih bermasalah manusia-manusia yang mencari penampakan jin. Itu kacau itu. Ya, itu pasti ada masalah serius di situ. Sebaliknya manusia tidak, dia tampak. Lahir kelihatan, begitu menangis kelihatan. Kalau nggak kelihatan aneh. Begitu dia lahir bukan nangis, mana anaknya, nggak tahu mana ya, nggak ada. Manusia itu pasti kelihatan. Jadi kalau ada manusia kemudian tumbuh setelah dewasa menjadi senang sembunyi-sembunyi, pasti ada yang salah dalam fitrahnya. Kantor sembunyi-sembunyi, mau taklim sembunyi-sembunyi, ke masjid pojok-pojok sembunyi-sembunyi, pasti sedang punya masalah. Karena keluar dari fitrah. Yang paling aneh, maaf, fitrah manusia kenapa disebut dengan ins? Karena lembut, ramah, baik. Jadi sebetulnya nggak ada manusia yang kasar, Pak. Jadi kalau kasar bukan ins. Ya, nggak ada yang kasar. Tidak ada yang kasar, tidak ada yang tidak baik, tidak ada yang suka mencela, tidak ada yang suka berselisih macam-macam. Pada dasar fitrahnya yang membuat dia berubah, kata Nabi, fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunasrani aw yumajjisanihi. Lingkungan yang membuat dia bisa merubah bahkan seperti Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi persoalannya adalah jika anak sudah dihitan menjadi lebih baik, maka cepat jaga fitrahnya supaya dia tumbuh menjadi orang baik sampai dengan kemudian hari. Apapun profesinya, harus start dengan kebaikan ya. Jangan sampai mohon maaf kan, ya sebelum dihitan taat luar biasa, setelah dihitan antum biarkan begitu aja, kan sudah besar maksud dihitan, biarin aja itu urusan dia. Nah itu bukan orang tua yang baik. Cek, lihat, dimanapun dia bergaul, selalu berikan nilai kebaikan, tempatkan dengan orang baik, jaga dia. Kalau orang sudah terbiasa baik, lawan dari baik itu buruk. Ingat, kebiasaan melekat pada lawannya. Quran surah ke-24 ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Buruk akan ketemu buruk lagi, jelek ketemu jelek lagi, baik ketemu dengan yang baik. Jadi kalau ada seseorang terbiasa berbuat buruk, maka semua di antara orang suka melihat yang jelek-jelek, itu melihat yang baik akan nggak bisa, Pak. Susah. Yang terbiasa lihat gambar yang jelek, yang tidak bagus, kan? Dengan yang jelek-jelek itu dengan yang baik itu orang nggak bisa. Ya, kemana? Pengajian, jangan terlampau soleh lah, yang lain aja. Jadi nggak bisa dengar kalau kumpul-kumpul yang lain gampang. Sebaliknya antum terbiasa dengan yang baik-baik. Sekarang sudah senang misalnya kumpul dengan yang baik, ngaji dengan yang baik, belajar pada yang baik. Itu menemukan yang jelek, itu nggak akan biasa, Pak. Melihat sesuatu terbuka, langsung palingkan. Mendengar sesuatu yang tidak bermanfaat, langsung tinggalkan. Itu poinnya. Nah sekarang bagaimana caranya setelah dia dihitan, dia menjadi lebih baik. Yang jadi masalah, kalau sudah puluhan tahun dihitan, ternyata tidak semakin baik, pasti ada yang salah dalam pergaulan lingkungannya. Jelas? Terakhir. Kenapa kali ini jadi pada bermusuh? Satu taat, dua baik, ketiga fitrah. Fitrah di antara maknanya juga berarti sesuatu yang suci, suci, bersih. Kalau selesai Ramadan itu apa nama hari pertamanya? Syawal itu bulannya, Mas, ya kan?
Hari pertamanya baik, dinamai dengan Idul Fitri. Apa artinya fitri? Ada kaitan dengan fitrah, salah satu maknanya dari sisi akhlak. Baik, makanya saya dikembalikan kembali kepada fitrah, sesuatu yang suci. Karena saat Ramadan dia berusaha untuk bertobat, dia minta kebaikan kepada Allah, sehingga dosa-dosanya digugurkan, kembali baik, kembali suci dan baik. Ya, tapi fitrah bagian terakhir ya, bermakna sesuatu yang bersih dan suci, bersih dan suci. Satu taat pada Allah, kedua baik dengan lingkungan, ketiga bersih suci. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 222, posisi paling kanan di pertengahan. Sudah? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Bapak Ibu sekalian, ya, ada perbedaan antara bersih dengan suci, itu lain. Dalam bahasa Arab pun dibedakan. Kalau bersih saja itu disebut dengan nadhafah. Ya, nadhafah. Pernah dengar kalimat ini? An-nadhafatu minal iman. Hadis palsu itu ya. Hadis palsu. Saking palsunya di kita hadis palsu udah ada Pak. Itu ungkapan yang diklaim sebagai an-nadhafah. An-nadhafah. Ya, orangnya disebut dengan Nafif, Pak Nafif. Ya. Nafif itu artinya orang yang bersih. Kalau suci disebut dengan Tahar, At-Tahar. Tahar. Orangnya disebut dengan Tahir, orang yang sudah suci. Tahir. Kalau terbiasa terus menyucikan setiap kotor, bersihkan lagi. Setiap ada kotoran, sucikan lagi. Maka berubah dari tahir jadi mutatahhir. Jadi ada tahir, ada mutatahhir. Mutatahhir. Kalau tahir sudah suci, kalau mutatahhir berusaha untuk terus menyucikan diri. Sekarang perhatikan pelan-pelan. Apa bedanya nadhafah dengan tahar? Kalau nadhafah itu lebih pada aspek tampilan luar. Baju yang bersih, kan? Pakaian yang rapi, sepatu yang bersih, itu nadhafah namanya. Nadhafah. Okay. Tapi apakah setiap yang bersih itu suci? Belum tentu. Ya, mohon maaf, di antara hewan yang diharamkan itu apa? Baik. Kalau itu kemudian dimandikan, dibersihkan, dirapikan, disisir dan sebagainya, bersih tidak? Suci tidak? Tidak. Jadi tidak setiap yang bersih itu bisa suci. Ya, sama. Tidak setiap orang berpenampilan rapi hatinya suci. Awas hati-hati. Pakai jas, pakai dasi, bagus, pakai sepatu, ternyata maling. Ya ada begitu. Masuk macam-macam, ya copet dan sebagainya. Ada. Dan tidak sedikit bahkan masuk ke tempat yang suci tapi hatinya tidak suci. Masuk ke masjid, ikut sholat asar, wudhunya apa, senyum pada nggak kenal kan? Assalamualaikum. Tiba-tiba takbir pertama, Allahu Akbar, mundur, tas orang di bawah. Ya, pergi aja begitu. Ada yang begitu. Ya, bisa ditemukan kan? Baik, hati-hati. Itu namanya nafifun, tampilan luar yang bersih. Tapi kalau sudah tahir, itu artinya luar yang bersih dan dalam yang suci. Ya, jadi dalamnya pun bersih. Ini bukan cuma tampilannya bagus, tapi hatinya bersih, pandangannya bersih. Orang yang matanya bersih gak akan lihat yang kotor-kotor. Seperti yang lisannya bersih gak akan bicara yang tidak baik. Yang telinganya bersih tidak akan dengar yang tidak baik. Yang kakinya bersih tidak akan melangkah pada yang tidak baik. Itu yang disebut dengan tahir. Menjadi tahir itu mustahil karena tidak ada manusia yang suci. Fala tuzakku anfusakum, jangan pernah merasa diri suci. Karena setiap manusia itu akan berpeluang berbuat salah sepanjang dalam kehidupannya. Yang mungkin dilakukan berusaha untuk menyucikan diri ketika sadar ada kesalahan. Makanya untuk istighfar dan ingat akan kesalahan yang diperbuat. Jelas di sini? Nah, orang yang bisa seperti ini, maka orang ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta pada orang yang sering bertobat dan sering menyucikan diri. Jadi sering beristighfar, sering memohon ampunan kepada Allah, sering bermuhasabah sendiri. Ya, Nabi Muhammad SAW setiap hari minimal 100 kali sebelum tidur istighfar. Ya, Nabi aja yang dijaga dari berbuat salah masih istighfar. Masa kita yang sudah banyak salahnya dan gak terjaga dengan juga mau istighfar?
Jelas ya? Nah, jadi kalau anak sudah dikhitam, maka tugas orang tua untuk menjaga supaya hatinya tetap dalam keadaan suci yang baik, ya kan? Bagaimana caranya? Kembalikan kepada ayat yang pernah kita baca di awal pertemuan tadi. Masih ingat Al-Baqarah 129 dan 151? Rabbana wa ma'afihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim, kan? Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ingat kalimat yuzakkihim, menyucikan jiwa, diawali dengan Al-Quran, diawali dengan hadis dan hikmah. Ini cara terbaik mengajarkan anak supaya hatinya bersih, dekatkan dia pada tuntunan Al-Quran dan sunnah-sunnah petunjuk Rasulullah SAW. Kalau sudah dekat dengan Al-Quran dari sejak kecil, kemudian dekat dengan sunnah-sunnah Nabi, dibiasakan di rumah, maka dewasanya akan otomatis tumbuh dalam keadaan yang terbaik. Jelas di sini. Nah, itulah di antara hikmah yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi kalau ada anak-anak yang sudah dikhitan, antum punya tanggung jawab sebagai orang tua untuk menghadirkan 3 hal dalam kehidupannya. Tapi yang jadi masalah, jangan sampai yang sudah lama dihitan justru lebih jauh dari Allah yang tidak memaksimalkan 3 hal ini. Jelas? Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.